Dari masa kepemimpinan Jokowi, kini di eranya Prabowo, Jenderal Luhut tidak pernah tergusur. Jenderal Luhut yang dimaksud adalah Luhut Binsar Panjaitan. Saat ini, Luhut mantan prajurit Komando Baret Merah tersebut dipercaya duduk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sekaligus sebagai penasehat Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Posisinya jelas bukan ecek-ecek. Dia berada di lingkaran dekat Presiden. Bisa dikatakan ia termasuk lingkaran ring 1 Presiden. Apalagi Luhut adalah mantan Komandan Prabowo di Kopassus, senior Prabowo di TNI. Di kalangan militer, meski sudah pensiun, hubungan antara senior dan junior masih terjalin erat. Seorang perwira yang dianggap senior akan dihormati oleh juniornya, apalagi jika dia pernah jadi komandan si junior. Begitu juga dengan hubungan Luhut dan Prabowo. Luhut pernah menjadi komandan Prabowo saat bertugas di Sat 81, kesatuan anti-terornya Kopassus. Bahkan keduanya tercatat sebagai pendiri Sat 81 Baret Merah. Luhut adalah komandan Sat 81 Kopassus pertama. Sementara Prabowo, wakil komandan Sat 81 pertama. Luhut dan Prabowo juga pernah bersekolah bareng ketika keduanya dikirim untuk mengikuti pendidikan anti-teror di Jerman sampai kemudian ketika pulang dari Jerman. Keduanya yang merintis pembentukan Sat 81 Kopassus. Prabowo selalu memanggil Luhut dengan panggilan Abang. Sementara Luhut kerap memanggil Prabowo dengan hanya menyebut nama saja. Luhut selalu memanggil Prabowo dengan panggilan Bowo. Misalnya pernah dalam satu waktu saat Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Menghadap Luhut yang ketika itu adalah Menko Kemaritiman dan Investasi. Prabowo, begitu bertemu Luhut langsung memberi hormat dengan berdiri sempurna. Sampai Luhut duduk, Prabowo masih berdiri. "Bowo, kamu jangan macam-macam Bowo," kata Luhut sambil tertawa kecil melihat Prabowo tetap berdiri. Tapi Prabowo tetap berdiri, sampai kemudian ia berkata, "Kalau abang tidak izinkan saya duduk, saya gak duduk," sambil tersenyum dan tertawa kecil dan tangan memukul-mukul kursi. Luhut pun berkata memberi instruksi. "Duduk diberi," kata Luhut. Baru setelah itu Prabowo duduk. Begitulah betapa Prabowo sangat menghormati Luhut. Apalagi, bisa dikatakan ada andil Luhut dalam proses ditariknya Prabowo ke Kabinet Jokowi dan kemudian diangkat menjadi Menhan. Padahal, Prabowo 2 kali dikalahkan Jokowi dalam 2 pilpres, yakni dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kini senior dan junior itu kembali ada dalam satu pemerintahan. Tapi kini posisi terbalik, Prabowo yang kini menjadi presiden. Sebagai presiden, Prabowo adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sedangkan Luhut, kini yang menjadi anak buah Prabowo di pemerintahan. Dulu, Luhut adalah komandan Prabowo di Sat 81. Sekarang giliran Prabowo yang menjadi komandan Luhut di pemerintahan. Bila dulu, saat masih Menhan, Prabowo yang terlebih dahulu memberi hormat kepada Luhut setiap bertemu. Sekarang, berubah, Luhut yang selalu memberi hormat terlebih dahulu kepada Prabowo saat bertemu atau ketika akan menghadap. Posisinya sudah berubah. Bagi Luhut, kini atasan dan panglima tertingginya adalah Prabowo Subianto. Meski ia senior Prabowo di TNI, Luhut kini adalah anak buah Prabowo di pemerintahan. Maka, ia yang kini memberi hormat terlebih dahulu kepada Prabowo. Panggilannya pun tidak sesantai dulu lagi. Tapi Luhut selalu memanggil dan menyebut Prabowo dengan panggilan Pak Presiden. Bukan lagi hanya Bowo. Menarik memang mencermati hubungan antara Luhut dengan Prabowo. Tapi yang pasti, selama 10 tahun kekuasaan Jokowi, Luhut tidak pernah tergusur dari posisi strategis. Meski harus beberapa kali ganti posisi, tapi dia tidak pernah terlempar dari lingkaran istana. Di periode pertama Jokowi berkuasa, Luhut, jenderal berdarah Batak lulusan terbaik Akmil tahun 1970 ini, pernah menjadi kepala staf kepresidenan, kemudian menjadi Menko Polhukam, lalu terakhir menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Bahkan, Luhut yang selalu dipercayai Jokowi untuk memimpin penyelesaian persoalan atau permasalahan yang berat. Misalnya, ketika Jokowi dihadapkan kepada proyek kereta api cepat,
yang terancam mangkrak. Luhutlah yang ditugaskan Jokowi untuk memimpin upaya penyelesaiannya. Tugas itu berhasil dilaksanakan Luhut dengan tuntas. Proyek kereta cepat itu bisa diwujudkan. Dengan segala kontroversinya, tidak heran jika kemudian Luhut dijuluki netizen sebagai menteri segala urusan. Untuk urusan yang sulit, Luhut yang dipilih untuk maju ke depan. Maka, tidak heran jika kemudian Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan, mantan komandan dan senior Luhut di Kopassus, menyebut Luhut sebagai jenderal spesialis urusan sulit. Pokoknya, untuk urusan yang pelik, serahkan saja ke Luhut. Begitulah seloro Sintong Panjaitan tentang sosok mantan anak buahnya itu. Kini Jokowi sudah pensiun, sudah tidak lagi jadi presiden. Prabowo kini yang menjadi orang nomor satu di republik ini. Apakah dengan turunnya Jokowi, Luhut tergusur? Ternyata tidak. Oleh Prabowo, Luhut tetap dipercaya. Padahal, dalam 2 pilpres saat Prabowo maju ke gelanggang pemilihan sebagai capres melawan Jokowi, Luhut berada di barisan Jokowi. Bahkan, jadi orang yang dianggap punya peran dalam memenangkan Jokowi melawan Prabowo. Namun alih-alih sakit hati, Prabowo tetap mempercayai Luhut. Luhut tetap ditarik ke pemerintahannya. Prabowo tetap mempercayai abang Luhut. Maka, ketika ada rumor jika hubungan Prabowo dengan Jokowi tengah renggang, mungkin selama masih ada Luhut di antara keduanya, hubungan keduanya akan baik-baik saja. Luhut Panjaitan yang akan menjadi jembatan ketika komunikasi antara Jokowi dengan Prabowo tersumbat. Begitulah hikayat Jenderal Luhut, Jenderal Kopassus di antara Jokowi dan Prabowo.